Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12 IPA. Hari ini kita akan belajar bab selanjutnya setelah melakukan mid semester ya anak-anak ya. Oke, kalian bisa membuka LKS kalian di halaman ini. Sebentar BK bukakan. Di halaman 34 kita akan belajar tentang medan listrik. Halaman 34 kita akan belajar tentang medan listrik. Ya, yang bisa datang bisa itu sebentar. Oke, sudah masuk ya ke grup kelasnya. Oke, kita akan melanjutkan langsung aja. Kita masuk ke bab 3 yaitu medan magnet. Medan magnet. Itu ya, medan magnetik. Nah, sekarang kita akan melihat di bukumu di halaman 34. Silahkan dibuka bukunya ya anak-anak, sambil nanti memutar ulang videonya BK kalau jam segini tidak bisa mengikuti misalkan. Hukum Biot-Savart menyatakan di sini timbulnya medan magnetik akibat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar disebut sebagai induksi magnet. Jadi ketika arus listrik itu mengalir atau hidup atau nyala, maka nanti akan timbul medan listrik di sekitar arus itu. Kalau tidak percaya, dalam kehidupan sehari-hari misalkan, kalau listrik itu nyetrum ya, nanti itu akan bisa menarik debu atau sesuatu yang ada di sekitarnya, meskipun itu kecil. Nah, itu dinamakan induksi magnet. Untuk perhitungan yang jelas mengenai besarnya kuat medan magnet yang baru diteliti oleh Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart, ini jadi dua orang, nanti itu menyatakan hukum Biot-Savart dari Prancis. Dari hasil pengamatan mereka berdua itu ternyata medan magnet di suatu titik P dipengaruhi oleh suatu kawat penghantar dl, L itu panjangnya ya, dl itu turunannya, yang dialiri oleh arus listrik. Besarnya kuat medan magnet atau induksi magnet yang disimbolkan dengan B itu desibel, sebenarnya B itu medan magnet, secara matematis dituliskan dB. Di sini adalah K kali I, ini I ya, I itu arus listriknya, kemudian dl itu turunan dari L-nya, kemudian sin theta, kemudian kita bagi R kuadrat. Tetapi ini memang jarang dipakai rumus ini ya anak-anak, nanti ada rumus yang paling populer lagi. Nah, tapi kita harus mengetahui dulu asal-usul medan magnet dari mana ya. Di sini di bukumu sudah dituliskan dB itu adalah induksi magnet di titik P, satuannya adalah Weber per meter persegi atau Tesla ya. Tesla itu satuan dari medan magnet. I ini adalah kuat arus listrik, kuat arus pasti ampere. Kemudian dl adalah panjang elemen kawat yang berarus tadi, semakin panjang otomatis kan arusnya juga semakin banyak. Kemudian sin theta, di sini adalah arahnya menuju ke titik P yang dimaksud. Jadi misalkan kalau Bu Eka di spidol ini itu ada arus listriknya, titik P-nya saya di situ, maka saya membentuk sudut berapa ya? Nah, itu. Kemudian R kuadrat, ini jarak kuadrat ya, karena kita mengacunya biasanya ke lingkaran. Jadi kuadrat jarak. Kemudian ini adalah jarak dari titik P tadi yang dimaksud dengan jarak dari kawat yang berarus. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, poin yang kedua, induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Kita akan membahas induksi magnet di sekitar kawat berarus. Yang pertama, induksi magnet di sekitar kawat berarus yang penghantarnya lurus ya, penghantarnya lurus. Nah, kita akan membahas ini yang sebenarnya.
induksi magnet. Yang pertama tadi poin 1 ya, sekarang kita masuk ke poin 2 yaitu induksi A. Nah, induksi magnet pada kawat lurus ya, pada kawat lurus. Nah, induksi magnetik pada kawat yang lurus. Nah, di sini induksi kawatnya disimbolkan dengan B. B kalau di bukumu kan BP. P itu adalah letak titiknya. Titik di mana yang dimaksud adalah berapa sih induksi magnetnya. Kalau misalkan arusnya di sini, kamu titiknya di sini, berarti P-nya itu maksudnya ini ya. Jadi kalau kamu tidak pakai P pun itu tidak apa-apa. Jadi induksi magnet pada kawat lurus itu disimbolkan dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Mu 0 kali I per 2 pi A. Gitu ya. Mu 0 itu apa, Bu? Mu 0 itu permeabilitas dari ruang hampa. Nah, di sini B-nya adalah induksi magnetik tadi ya. B itu adalah induksi magnetik, satuannya Tesla. Induksi magnetik. Induksi magnetik satuannya Tesla. Ini ya, induksi magnetik satuannya Tesla. Mu 0. Mu 0 di bawah ini, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, biasanya itu 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Weber per ampere meter. Ini suatu ketetapan ya. Jadi mu 0 suatu ketetapan, kalian tidak harus mengubahnya, harus pakai ini. 4 pi kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian I di sini pasti adalah kuat arus ya, kuat arusnya. Kemudian A-nya adalah jarak antara titik P dengan kawatnya. Jarak titik terhadap kawat. Satuannya harus meter ya, jangan lupa satuannya harus meter. Nah, itu adalah apabila nanti ini induksi magnetnya itu berada di kawat yang lurus. Jadi kawat lurus dialiri arus listrik, ini misalkan kawat lurus dialiri arus listrik, nanti di titik P di sini ternyata dia bisa menerima induksi magnet dari kawat ini. Nah, itu besarnya berapa, Bu? Bisa kita tulis lewat B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Ya, itu kalau induksi magnetik pada kawat lurus. Sekarang, bagaimana kalau kawatnya sekarang melingkar, Bu? Biasanya kalau kumparan, kalian tahu kumparan waktu SMP ya. Kawat itu kalau mau dialiri listrik tapi diukel-ukel dulu di dalam bentuk diukel-ukel ya atau melingkar. Nah, berupa kumparan. Itu beda lagi rumusnya. Nah, sekarang induksi magnet tapi pada kawat melingkar. Nah, kalau induksi magnet pada kawat melingkar, ini rumusnya adalah B sama dengan mu 0 kali I per 2A. Nah, ini bedanya. Per 2A. Kalau lurus kita pakai pi. Kenapa pakai pi? Karena memang biasanya itu meskipun lurus kita kan pakai kelipatan pi, yaitu berupa lingkaran. Karena kena induksi kan ke atas ke bawah semuanya dapat. Nah, sekarang kalau dia sudah melingkar berarti sudah tidak menggunakan konsep pi. Berarti pi-nya tinggal dihilangkan. Ya, induksi kalau pada kawat melingkar tanpa pi. Tapi kalau pada kawat yang lurus menggunakan pi. Rumusnya sama, mu 0 kali I per 2A. Tapi kalau pada kawat lurus tinggal kasih pi aja di bawah. Tapi kalau induksi pi pada kawat yang melingkar, pi-nya dihapus di bawah. Ya, loh Bu, kalau kawatnya melingkar kan cuma satu. Kalau saya melingkarnya itu banyak sekali kawat. Nah, itu rumusnya tinggal kalau kawatnya banyak,
Nah, sini BK tulis di sini ya. Kalau kawatnya banyak. Kawatnya banyak. Nah, banyaknya itu sebesar N misalkan ya. Banyaknya sebesar N. Berarti kita akan menulisnya tinggal dikalikan N. N besar gitu aja ya. Kalau karena di bukumu N besar. Bu, kalau melingkarnya itu kawatnya ini banyak kok Bu, nggak cuma satu. Nah, kamu hitung aja berapa banyak lingkarannya atau kawatnya itu, maka tinggal kamu kalikan N. Rumus ini B sama dengan mu 0 kali I per 2A gitu ya, tinggal kamu kalikan N. Nah, selesai itu rumusnya. Jadi rumus yang paling banyak sekali kita gunakan itu ini Cah, A sama B, yaitu yang A ketika pada kawat lurus pakainya B sama dengan mu 0 I per 2 pi A ya. Tetapi kalau pada melingkar tinggal mu 0 kali I per 2 A. Itu adalah rumus-rumus pada induksi magnet pada kawat yang berarus. Kawatnya tinggal lurus atau melingkar. Sekarang kita akan membahas yang namanya solenoida dan toroida. Solenoida dan toroida. Ini kan sudah AB. Kita lanjutkan ke yang C. C. Induksi magnet. Kita masih akan membahas induksi magnet, tetapi pada solenoida. Kalau di bukumu halaman 35 ya. Kalau di buku kalian halaman 35. Nah, sudah induksi magnet pada solenoida. Kalau di sini enggak begitu kelihatan bentuknya ya, Cah. Sebenarnya kalau kamu cari di Google, nanti ada gambar dari solenoida. Solenoida. Jadi kita lihat aja di Google, kameranya kelihatan ya. Kalau di sini ada solenoida, sebentar, enggak jalan ini wifi-nya. Nah, ada gambar-gambar solenoida. Nah, solenoida itu di sini gambarmu. Kalau di sini enggak ada gambar yang jelas seperti itu soalnya. Nah, kalau toroida sudah ada gambar jelasnya, tapi kalau solenoida di sini belum begitu kelihatan. Coba sebentar, saya pakai paketan dulu aja. Nah, jadi kalau solenoida, nah, solenoida itu kawatnya kumparannya gini. Misalkan, misalkan gitu, ini positif, ini negatif, misalkan gitu. Nah, nanti di dalamnya sini itu akan keluar arusnya. Ini keluar arusnya. Itu adalah solenoida. Atau misalkan ada kawat penghantar atau ada penghantar, ini kamu ubengi karo kawat dah. Nah, kamu lingkari dengan kawat penghantar. Nah, ini nanti misalkan arus masuk, ini nanti arus keluar. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari gambar solenoida. Nah, bagaimana untuk menghitung induksi magnet pada solenoida, Bu? Nah, di sini rumusnya ada. Tinggal kamu tulis aja, sudah ada di buku. B sama dengan mu 0 I kali N. N itu sebenarnya ini N banyaknya lilitan per 2L. Nah, kita pakainya yang ini ya anak-anak ya. Kalau yang atas nanti bingungi. Induksi magnet pada solenoida itu dirumuskan B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2L. Mu 0 tadi ya sudah ada permeabilitas ruang hampa yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 7. I-nya adalah kuat arus yang mengalir pada solenoida ini. N itu adalah banyaknya kumparan tadi.
ya, atau banyaknya lilitannya ada berapa ini, itu N. Kemudian bagi 2 itu sudah rumus karena dia bolak-balik. Kemudian L itu adalah panjang solenoida ini. Panjangnya berapa kita bisa menghitung biasanya pakai meter. Ini L ya, ini panjangnya berapa, ini L. Itu adalah induksi magnet pada solenoida. Jadi rumusnya masih sama sebenarnya mu0 I per 2 gitu ya. Tapi 2R biasanya atau 2A ini pakainya 2L karena panjang. Kemudian N-nya kenapa pakai N? Karena dia tidak hanya satu kumparan tapi tapi banyak kumparan. Jadi kita pakainya mu0 I N per 2L. Itu kalau pada solenoida. Yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pada toroida. Nah, toroida, solenoida sebenarnya konsepnya kan dia adalah lurus, kawat lurus atau penghantar lurus terus dialiri dengan kumparan. Sekarang kalau toroida ini D ya. Toroida itu adalah berarti penampangnya itu lingkaran. Tadi kan yang A sudah kita bahas, kita hubungkan dengan yang A. A itu kawatnya lurus, berarti seperti solenoida. B itu kawatnya adalah kawat berupa lingkaran, berarti seperti ini toroida. Tapi dia ini dialiri arus. Nah, diubengi atau dialiri semuanya dengan yang namanya kumparan. Nah, kumparannya yang satu nanti misalkan keluar di sini arusnya, ini arus masuk bisa. Nah, bagaimana rumusnya, Bu? Rumusnya hampir sama juga sebenarnya aja. B sama dengan mu0 kali I tadi arus ya, N jumlah lilitannya per L. Gitu aja. Per L. L-nya adalah keliling lingkaran, berarti kita tak pakai langsung aja rumus jadi aja ya. 2πr. Nah, langsung rumus jadi aja. Nah, nih kalau pada toroida mu0 tadi permeabilitas pada ruang hampa, I-nya adalah arusnya berapa, N banyaknya kumparan tadi 2π, ini pakai pi ganti pi per kali R. Nah, R-nya jarak ini ya. R. Nah, ini hari ini kita bahas 4 itu. Induksi magnet. Induksi magnet itu terjadi apabila ada arus listrik yang bergerak mengakibatkan adanya induksi magnet di sekitarnya. Kemudian induksi magnet itu nanti akan setelah ditemukan oleh Biot-Savart tadi, itu rumusnya terlalu bertele-tele, kemudian dijabarkan jadi 4 dulu. Yang pertama adalah induksi magnet pada kawat lurus, sudah dibahas. Kemudian yang kedua induksi magnet pada kawat yang melingkar. Kemudian yang ketiga pada solenoida. Dan yang keempat terakhir adalah toroida. Nah, hari ini kita mempelajari itu ya. Besok pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang gaya Lorentz, kemudian flux magnet. Nah, gaya Lorentz, kemudian flux magnet. Setelah itu selesai babnya. Nah, demikian pada pembelajaran pada siang hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup WA anak-anak di grup kelas fisika kelas 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.